Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rizkianto dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM T 2019-3178. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang solusi perihal masalah dalam pembiayaan pendidikan. Bila kita ingin sedikit mengkaji, pendidikan itu memiliki dua jenis pada prinsipnya, yakni pengalokasian biaya dan penghasilan. Dapat kita ketahui bersama bahwasannya di Indonesia itu sendiri terdapat sebagian yang masih tidak mendapatkan fasilitas pembelajaran yang baik, sehingga kegiatan belajar mengajar itu tidak optimal, yang mana salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya biaya, masih terfikir atas biaya tersebut, bagaimana cara mendapatkan buku dan lain sebagainya, masih terbebani perihal faktor tersebut. Tidak hanya di desa, di kota pun terdapat 30 hingga 50% siswa atau sebagian besar penduduknya itu masih minim yang mendapatkan pendidikan secara formal, secara baik seperti itu. Jadi sudut pandang tersendiri untuk pemerintah, dan juga harus berani dalam mengatasi situasi semacam ini. Bila kita berbicara pendidikan, sudah tidak asing lagi kepada tokoh atau ahlinya yang telah menemukan salah satu rumusan untuk memecahkan minimnya pembiayaan pada pendidikan itu sendiri atau perbaikan pada pendidikan itu sendiri, yakni Thomas H. Jones, lahir di Indiana, Amerika Serikat, yang mana sistem pendidikan di sana itu sudah diperbarui atas dasar ilmu pengetahuan dari Thomas tersebut, yang mana sebagian besar di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan di Indonesia sendiri juga diperlakukan, karena terdapat poin-poin yang mana bila dilakukan akan mendapatkan poin positif, juga mendapatkan poin-poin negatif seperti itu. Karena seperti kita ketahui bersama, di dalam hidup ini terdapat sisi negatif dan sisi positif seperti itu. Di mana terdapat kelebihan, pasti terdapat kekurangan. Bila kita sudah berkorban, maka kita harus memperoleh apa yang telah kita korbankan seperti itu. Dan sedikit dapat kita simpulkan, manakala sistem dari Thomas H. Jones ini kita berlakukan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, juga minusnya, kekurangannya itu satu, devisa negara itu tidak memperoleh tambahan seperti itu, jadi tidak berjalan secara optimal. Manakala di tahun kemarin ini berjalan dan terisi sejumlah 80%, mungkin atas dasar pembiayaan atau dorongan dari pemerintah ini, mungkin devisa negara itu mungkin dapat terisi 60, bahkan bisa jadi 50% seperti itu. Juga untuk para pemikir-pemikir dalam pendidikan itu sendiri, bagaimana dapat berpotensi lebih baik lagi, bagaimana terdapat pembaharuan yang bagus, yang mulus, itu terus-menerus didiskusikan, dibicarakan seperti itu, agar timbul pengetahuan baru, wawasan baru, juga perubahan-perubahan yang positif, yang mana sedikit yang dirugikan bahkan bisa bernilai sama-sama menguntungkan seperti itu. Jadi dari negara itu sendiri untung, dari siswanya itu untung, dan kinerja pembelajaran itu sendiri dapat berjalan dengan optimal. Contoh untuk kurangnya biaya
pada pendidikan atas dasar kurangnya pandangan pemerintah terhadap daerah-daerah yang kiranya minim terhadap pendidikan itu sendiri dapat dibuat sebagai acuan. Itu di bawah Raung di SMP 1 Atap itu saya rasa perlu adanya bantuan seperti itu agar dari pihak lembaga pendidikan itu sendiri dapat memperluas sarana prasarana sekolah itu sendiri, karena dapat dilihat sangat minim gedung-gedung di sana itu. Juga sebagian besar penduduknya itu berkehidupan sebagai petani, kehidupan sehari-hari ke kebun, juga pastinya memerlukan pembaharuan ilmu pengetahuan seperti itu. Dari SMP 1 Atap yang tepatnya berada di bawah kaki Gunung Raung itu dapat dijadikan contoh dari minimnya pembiayaan atau pembaharuan dalam pendidikan itu sendiri. Para pemikir-pemikir hebat pun senantiasa mengadakan pembaharuan, terus saja dirombak mencari kekurangan-kekurangan apa saja yang terjadi dalam pendidikan itu sendiri agar terciptanya minimalisasi, agar terhitung minim seperti itu. Jadi pemerintah maupun masyarakatnya juga ikut bersumbangsi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, mensukseskan pembelajaran ini agar semakin minimnya masalah pendidikan itu sendiri. Contoh kedua itu mungkin dapat dijadikan pandangan tersendiri di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember itu juga memiliki problem yang sama, yang mana di sana itu 30% penduduknya juga sangat membutuhkan pengetahuan seperti itu, atau seharusnya dapat merasakan suasana nikmat di pendidikan itu sendiri. Karena sempat saya berbicara kepada beberapa remaja di sana, yang mana mereka itu membaca untuk sekolah itu mereka tidak memadai seperti itu, sehingga bila masalah-masalah semacam ini terus berlangsung, maka akan semakin buruk, bahkan bisa jadi semakin luas seperti itu. Jadi perlu adanya inovasi-inovasi dari pemikir-pemikir pendidikan itu sendiri agar bisa terus-menerus memberikan pembaharuan agar kelayakan pendidikan dapat dirasa oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Mungkin demikian singkat dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.